Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fa kaifa halukunna ya banati al-mujtahidat? Na'am la'allakunna fi khair wal afiyah wa fil hamasah al-jadida fi hadhihi al-hissa. طيب كما تكلمنا دائما قبل أن نبدأ الدراسة نجدد النية أولا حتى يجعل الله هذه العلوم نافعة لنا في الدنيا والآخرة إن شاء الله. طيب لقد تقدم الكلام عن مقدمة الكتاب من آداب طلب العلم يا بناتي، يعني عن المؤلف، أليس كذلك؟ ففي اللقاء التالي يعني في هذا اللقاء إن شاء الله سندخل الدرس، أي سنبدأ بالموضوع الأول عن هذا الكتاب، يعني عن الإخلاص لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. طيب. Dan dari ayat ini kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dan memberikan kita rezeki dan kesempatan serta kesehatan di dunia ini tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar-benar ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya di sini ikhlas karena Allah semata. Dan tidak ada sekalipun atau satupun sekutu baginya. Jadi niat yang utama sebelum kita melaksanakan atau dalam keadaan melaksanakan atau setelah melaksanakan itu kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalam menuntut ilmu ya akhwat, karena di sini kita akan membahas kitab tentang adab thalabul ilm. Nah, adab yang pertama yang harus kita sebagai penuntut ilmu, ustadzah juga, karena memang tugas seorang muslim itu menuntut ilmu dari semenjak dilahirkan sampai ke liang lahat. Jadi ustadzah di sini bukan hanya seorang ustadzah yang menyalurkan ilmu, tapi juga penuntut ilmu. Sama-sama menuntut ilmu, ustadzah murajaah ilmu, kalian mendapatkan ilmu yang baru dan lain-lain. Nah, di sini tugas kita sebagai muslimah yang mungkin bisa dikatakan seorang muslimah yang menuntut ilmu, tugas utama kita sebagai penuntut ilmu yang beradab dan memiliki sopan santun yaitu adalah mengikhlaskan tujuan kita ataupun perjalanan hidup kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penjelasan tentang ikhlas, jika kita ingin bahas panjang lebar, ini tidak cukup dalam 1 bulan ya akhwat. Namun di sini kita ringkas bahwasanya ikhlas itu adalah meniatkan sesuatu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tanpa ada campur tangan ataupun niat selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti itu. Nah, kita juga mengenal hadis yang ingin kita bahas kali ini juga. Mungkin sudah berulang kali ataupun terulang kali kalian dengar hadis ini, namun sebagai murajaah dan mungkin dengan kita murajaah kita juga mengingat tentang bagaimana kita harus selalu memperbaiki niat di setiap aktivitas kita setiap harinya. Jadi tidak layak bagi penuntut ilmu dia hanya mengingat tujuan dia menuntut ilmu hanya ketika dia mau berangkat dari rumahnya. Intinya saya mau berangkat ke pondok ingin menuntut ilmu. Nah, tapi setelah hidup di pondok sebulan 2 bulan dia melupakan niat itu. Maka ya akhwat, ketika kita lupa dengan tujuan awal kita, biasanya setan itu benar-benar memiliki kesempatan untuk
membelokkan kita dari niat tadi. Jadi kita sebagai penuntut ilmu, sama-sama menjadi penuntut ilmu, mari kita murojaah kembali ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang mengingatkan kita bahwa niat itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita coba mengulang lagi hadis ini an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Jadi hadis ini mengingatkan kita bahwasanya semua amalan-amalan yang kita lakukan itu tergantung pada niat kita, ya. Bahkan mungkin apa yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan itu sederhana, namun karena niat kita besar, maka Allah muliakan pekerjaan itu. Meskipun sederhana, namun niatnya yang besar. Dan begitu sebaliknya, ketika kita melakukan hal yang berat, yang mungkin tidak ada pekerjaan yang berat daripada ini, namun niatnya kita lupa ataupun niatnya bukan karena Allah, maka Allah hapuskan pahalanya. Allah tidak akan memberikan apapun, bahkan dia menjadi orang yang merugi saja dan mendapatkan capeknya saja, seperti itu. Nah, dan selanjutnya faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Tayyib. Dan siapa yang meniatkan karena Allah, ikhlas karena Allah dan Rasulnya, maka niatnya itu tertulis di catatan baik kita, niatnya karena Allah dan Rasulnya. Dan begitupun sebaliknya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa juga yang meniatkan bukan karena Allah, bahkan hanya untuk dunia dan lain-lain saja sebagai fitnah di dunia, maka akan tertulis seperti itu pula. Maka dari itu kita saling mengingatkan, ya akhwat, sebagai penuntut ilmu kita benar-benar harus berhati-hati, jangan sampai kita merugi saja, ya. Jadi ketika berangkat kita ingat niat, di perjalanan kita ingat niat, saling mengingatkan, bahkan sampai kita pulang pun lagi dari tempat menuntut ilmu, kita ingat niat kita, ya. Bukan malah ketika berangkat kita niatnya bagus, di perjalanan kita saling mengingatkan masih bagus niatnya, pas mau pulang karena ada yang orang tua yang membangga-banggakan kita, sehingga kita menjadi lupa akan niat yang tulus karena Allah, bahkan niatnya hanya ingin dibangga-banggakan di masyarakat kita atau tetangga-tetangga kita. Nauzubillahi min zalika. Nah, kita lanjutkan di hadis yang selanjutnya. Ini menceritakan tentang barang siapa yang akan masuk ke neraka terlebih dahulu. Ya, kita harus tahu siapa sebenarnya yang masuk neraka terlebih dahulu. Kalau yang masuk ke surga, insya Allah kita sudah tahu ya siapa, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Namun kita tidak mengetahui siapa yang masuk ke neraka terlebih dahulu. Nah, di sini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwalan nas yuqda yawmal qiyamah alaihi rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'matahu fa'arrafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fik hatta ustushhidtu qala kadhabta walakinnaka qatalta li'anna yuqal jari faqad qila, ya. Summa umira bihi fahusiba ala wajhihi faulqiya finnar. Ya, jadi untuk penjelasan pertama tentang hadis ini, tentang siapa yang orang pertama kali masuk ke neraka, yaitu siapa? Rajulun ustushhida, ya. Seorang laki-laki yang mati syahid. Loh, kok bisa Ustazah, kan orang yang mati syahid biasanya dijamin surga ya? Nah, tapi di sini penjelasan selanjutnya,
Rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'matahu fa'arafaha. Jadi ketika di hadapan Allah, Allah panggil dan Allah memperlihatkan kenikmatan yang akan dia nikmati karena sudah mati syahid, mungkin meninggal ketika perang ya bersama Rasulullah, dan melihat kenikmatan itu di depan matanya, Masya Allah, begitu indahnya ya. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada laki-laki yang mati syahid tadi, "Fama amilta fih?" Apa yang kamu lakukan sehingga meninggal mati syahid? Apa katanya? Qataltu fik hatta ustushhidtu. Jadi, anak ikut peperangan sampai meninggal di medan perang. Namun apa kata Allah? Qala kadzabta. Enggak, kamu berbohong, kata Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, apa yang dikatakan Allah? Walakinnaka qatalta li an yuqal jari. Namun kamu melakukan hal itu ya, ikut perang hanya ingin dibilang jari ataupun seorang pemberani. Faqadakil, dan itu sudah terkenal di dunia. Nah, di dunia saja karena niatnya hanya di dunia, ingin terkenal bahwa dia pemberani. Terus apa yang dikatakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala? Tsumma umira bihi fahusiba ala wajhihi faulqiya finnar. Ya, jadi karena Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu tentang niat kita, tentang apa yang kita bisikkan di dalam hati kita, meskipun memang orang-orang melihat kita baik, namun Allah Subhanahu wa taala lah yang tahu akan niat tulus kita. Nah, makanya di sini orang yang mengaku ikut peperangan tadi dan meninggal dalam keadaan syahid, Allah Subhanahu wa taala benar-benar menghisapnya, benar-benar hisap yang jujur dan adil. Dan menyuruh malaikat untuk melemparkan ke dalam neraka. Nah, seperti itu selanjutnya dalam hadis ini. Dan yang kedua itu yang yang dipanggil oleh Allah setelah laki-laki yang mati syahid tadi, yaitu orang yang menuntut ilmu ya akhwat, dan membaca Al-Quran juga. Namun ketika dihadapkan kepada Allah, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fama amilta fiha?" Apa yang kamu lakukan sehingga kamu bilang kalau kamu menuntut ilmu dan membaca Al-Quran? Apa jawabannya? Ta'allamtul ilm wa 'allamtuhu. Saya belajar ilmu dan saya mengajarkan ilmu itu tadi kepada orang lain, ya. Wa qara'tu fika al-Qur'an, dan saya juga membaca Al-Qur'an untuk engkau ya Allah. Tapi apa kata Allah? Karena Allah lah yang maha tahu ya tentang niat seorang hamba. Kadzabta, lagi-lagi Allah mengatakan kamu berdusta, walakinnaka ta'allamta liyuqal alim. Tetapi kamu belajar hanya ingin dikatakan seorang penuntut ilmu oleh orang-orang di dunia, katanya Allah. Wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari. Faqadakil, dan kamu juga membaca Al-Qur'an bukan karena diniatkan karena aku, kata Allah, namun hanya ingin dibilang oleh orang-orang di dunia sebagai membaca Al-Qur'an, seperti itu. Dan itu sudah kamu dapatkan di dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Tsumma umira bihi fahusiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Dan lagi-lagi Allah menghisapnya dengan hisap yang adil dan menyuruh malaikat untuk melemparkan seorang alim tadi yang mengaku alim dan pembaca Al-Quran ke dalam neraka jahanam. Dan yang terakhir dan selanjutnya ya, yang dihisap oleh Allah, wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Qala fama 'amilta fiha? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Qala kadzabta walakinnaka fa'alta liqal jawad. Faqad qil
thumma umira bihi fahusiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Dan yang terakhir ini, yang dihisap oleh Allah dengan hisap yang sangat adil adalah orang yang diberikan kenikmatan berupa harta. Dan Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Diapakan hartanya?" Maka dia berkata, "Tidak ada satu orang miskin pun yang saya tinggalkan melainkan saya memberikan mereka uang." Namun Allah lagi-lagi menjawab, "Kadzabta, kamu berdusta. Karena kamu sebenarnya melakukan hal itu bukan ikhlas karena aku, namun hanya ingin dikatakan orang yang dermawan." Maka lagi-lagi Allah menghisap dengan hisap yang adil dan menyuruh malaikat untuk melemparkan orang tadi ke dalam neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Ini salah satu hadis yang harus kita percaya, karena ketika kita tidak percaya kepada hadis, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, entah kita percaya kepada siapa ya. Dan ketika kita percaya pada hadis ini, hendaknya kita sangat berhati-hati dengan namanya niat. Ya akhwat, sebelum kalian berangkat, bersihkan niat-niat kotor, luruskan lagi niat kalian ingin berangkat ke Ma'had Minhajul Haq untuk apa. Dan ketika kalian sampai ke sini, saling mengingatkan dengan teman atau ustazah ingatkan dalam kelas, dan kalian mengingatkan ustazah juga. Kita sebagai penuntut ilmu sama-sama mengingatkan akan niat tujuan kita ke sini untuk apa dan untuk siapa, ya. Dan jangan sampai kita capek-capek menuntut ilmu dan kita hanya menjadi orang yang merugi karena hanya mendapatkan kenikmatan ataupun niat yang kita niatkan untuk dunia, namun kita tidak dihiraukan oleh Allah, bahkan ditinggalkan oleh akhirat. Nauzubillahi min zalika. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan sabat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam niat, sehingga niat kita tidak pernah terkotori, ya, meskipun mungkin ada terbesit lupa akan niat dan tujuan, kita saling mengingatkan. Yang terakhir di sini kita akan membahas tentang taqwallah miftahul ulum. Jadi yang pertama tadi ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua tugas ataupun adab-adab yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu adalah taqwallah miftahul ulum. Taqwallah miftahul ulum ya akhwat. Takwa ini sering kita dengar, apalagi mungkin kalau laki-laki sering mendengarkan tentang ayat-ayat takwa itu pada sholat Jumat, ya, sering diulang. Namun ketika orang tahu apa makna takwa, maka mereka akan merindukan hari Jumat dan ingin mendengarkan ayat-ayat tentang takwa lagi. Namun siapa yang tidak paham tentang takwa, maka dia hanya sebatas mendengarkan saja, ya, mungkin malah bosan mendengarkan khutbah di hari Jumat. Na'udzubillah. Jadi takwa kepada Allah dimanapun kita berada ya akhwat, entah kita sendiri, sedang dilihat orang, sedang dalam pantauan ustaz atau tidak, kita hendaknya selalu melakukan hal-hal yang memang dianjurkan untuk dilakukan dan meninggalkan suatu hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita dalam keadaan sendiri, ya. Dan takwa ini ketika kita melakukannya benar-benar takwa karena Allah, ini adalah sebuah miftah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tahu miftah ya? Miftah itu kunci ilmu, miftahul ulum. Jadi kalau kita ingin ilmu yang benar-benar ilmu bermanfaat dan diberkahi oleh Allah, hendaknya selain kita ikhlaskan karena Allah dalam menuntut ilmu, kita juga memiliki sifat ini, yaitu sifat takwa kepada Allah. Di sini ayat Al-Quran yang mengatakan tentang takwa adalah ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Ya. Di sini ayat menjelaskan tentang kenapa kita harus bertakwa dan apa yang akan kita dapat ketika kita bertakwa, ya. Jadi di sini siapa yang merasa dirinya beriman, ya, semoga kita termasuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah, ketika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum makhraja, maka Allah akan memberikan kalian yaj'al lakum furqana. Dan furqana di sini kata para ulama apa? Ada yang mengatakan itu makhraja ataupun an-najah,
kesuksesan ataupun jalan keluar setiap masalah, ya. Jadi ketika kita bertakwa kepada Allah, insya Allah hidup kita akan mulus. Dalam artian bukan tidak ada musibah ataupun ujian ya dalam hidup, namun meskipun ada ujian sekalipun seberat apapun, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar dan penyelesaian yang mudah seperti itu. Nah, waqala al-Imam Malik Lisyafi'i rahimahullah awwala ma laqiyahu, ketika Imam Malik bertemu pertama kali Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, apa yang dikatakan oleh Imam Malik kepada Syafi'i? Inni arallah qad alqa ala qalbika nuran fala tudfi'ihi bidulmihi al-ma'siyah. Jadi Imam Malik ketika bertemu dengan Syafi'i berkata kepada Syafi'i, inni arallah qad alqa ala qalbika nuran. Saya melihat Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan cahaya kepada kamu wahai Syafi'i, katanya. Fala tudfi'ihi bidzulmihi al-ma'siyah. Maka jangan padamkan cahaya yang Allah berikan kepada kamu dengan maksiat. Ya, dengan maksiat. Karena memang terkenal Syafi'i itu adalah penuntut ilmu sekalipun dan juga alim minal ulama yang kita kenal sampai saat ini, dan juga kita rasakan ilmu-ilmunya dari kitab-kitabnya. Bahkan Imam Malik juga merasa pada zamannya bahwa apa kata Imam Malik kepada Syafi'i, saya melihat cahaya yang sangat terang yang Allah turunkan kepada kamu Syafi'i, yaitu dengan ilmu yang berkah mungkin ya. Dan jangan sekali-kali kamu mematikan ya atau meredupkan cahaya itu dengan maksiat. Karena ilmu dengan maksiat tidak akan pernah tergabung ya akhwat. Coba saja. Jangan dicoba ya. Intinya ketika kita merasa kita lemah dalam beribadah, kita malas-malasan karena iman memang turun dan naik ya. Jujur, Ustazah juga merasakan, semuanya merasakan turunnya iman dan naiknya iman. Ya, ketika dalam keadaan turun, kita mungkin tidak sadar bahwa kita juga malas-malasan dalam menuntut ilmu. Karena memang ketika kita meninggalkan atau bermalas-malasan lalai kepada Allah dalam ibadah kepada Allah, maka ilmu itu tidak akan semudah kita dapatkan ketika kita dalam keadaan bersemangat dalam beribadah kepada Allah. Karena memang ya akhwat, ilmu itu cahaya dan maksiat itu kegelapan ya. Maksiat itu kegelapan. Maka tidak akan bersatu kegelapan dengan cahaya. Jadi kita harus mengalahkan kegelapan itu dengan cahaya. Kita menuntut ilmu, kita amalkan ilmu itu sehingga ruangan yang gelap tadi bisa kita berikan cahaya. Allah akan menurunkan, bahkan Allah yang akan menurunkan ke ruangan itu cahaya. Mana ruangan itu? Dalam hati kita. Ya. Ketika kita tidak memiliki ilmu, apa yang akan terjadi dalam hati kita ya akhwat? Ya. Kegelapan, seperti zaman jahiliyah dulu. Pada zaman dahulu, ketika zaman jahiliyah, mereka hidup dalam kegelapan. Namun ketika Rasulullah SAW datang dan mengajarkan tentang agama Islam, maka mulailah di sana cahaya sampai sekarang ini. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah cahaya karena memahami syariat Allah ataupun ilmu-ilmu agama Allah. Baik. Dan ini slide yang terakhir insyaallah. Kita bahas tentang qaul Ibnul Qayyim. Qala Ibnul Qayyim, wa kullama qarubal qalbu minallahi zalat anhu mu'aradatis su' wa kana nur kashafahu lil haqqi atamma wa aqwa wa kullama ba'uda anillah kushifat alaihi al mu'aradat wa du'ufa nur kashafahu lis shawab. Jadi kata Ibnu Qayyim di sini, wa kullama qarubal qalb minallah, ketika hati itu selalu dekat dengan Allah, zalat anhu mu'aradatis su', maka penghalang untuk mendekati keburukan itu akan hilang. Jadi
ketika kita merasa dekat dengan Allah, maka Allah akan jauhkan dari kita keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan ataupun bisikan setan. Maka dari itu, ketika kita dalam keadaan lemah, misalkan merasakan iman kita turun, maka kita dekat dengan Allah, lebih dekat lagi, kejar Allah. Maka dengan itu Allah akan menolong kita dan menghindari kita dari hal-hal yang buruk. Wakana nuru kasyafahu lil haqqi atamma wa aqwa. Dan Allah akan memberikan cahaya kepada kita untuk melihat kebenaran lagi dan semakin kuat iman kita. Wa kullama ba'uda anillah, dan setiap seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kushifat alaihi al-mu'aradat, maka dia akan dibentangkan di depannya keburukan-keburukan. Wadha'ufa nur kasyafahu lis-shawab, dan akan diredupkan cahaya untuk melihat kebenaran. Jadi siapa yang ingin selalu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kebenaran, cahaya, keberkahan hidup, maka dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita lupa akan Allah dengan cara kita tidak meminta ataupun tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang tidak berdoa itu merupakan orang-orang yang sombong, kata Allah. Karena dia lupa akan Allah yang menciptakan, yang maha kuat, dan kita sebenarnya lemah yang memang butuh penguatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya, jadi 2 poin sudah kita bahas. Insya Allah di minggu akan datang kita akan lanjut ke poin selanjutnya tentang adab-adab yang lain yang harus kita miliki, yang harus kita ketahui dan harus kita amalkan. Tadi yang pertama apa ya, akhwat? Ya, al-ikhlas. Perbaiki niat selalu. Dan yang kedua, taqwa Allah. Karena takwa adalah miftahul ulum. Ya, kunci ilmu. Ketika ingin kalian kunci, maka takwa dulu. Seperti itu. Nakhtafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi qiraati alhamdulillah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.